Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putri Maisara. Di sini saya selaku pengampu untuk mata kuliah leadership ataupun kepemimpinan ya. Jadi di pertemuan pertama ini teman-teman akan membahas tentang kepemimpinan dan kemanusiaan. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu dalam pertemuan ini, yaitu pertama, mahasiswa mengetahui tentang krisis kepemimpinan yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, mahasiswa juga akan mengetahui konsep-konsep dalam kepemimpinan itu seperti apa aja. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui fungsi kepemimpinan itu ada apa-apa aja. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini. Dan nanti teman-teman silahkan disimak materinya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kelas online ataupun offline, ataupun melalui grup WhatsApp yang sudah kita fasilitasi bagi teman-teman untuk bertanya seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk bagian pertama kita masuk ke dalam krisis kepemimpinan. Nah, faktanya teman-teman, fakta tentang krisis kepemimpinan itu dapat ditandai salah satunya dengan banyaknya muncul koruptor-koruptor. Nah, biasa koruptor itu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, baik yang munculnya itu baik yang bekerja di pemerintahan maupun di pelaku bisnis. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau seandainya mereka melakukan hal tersebut, seperti yang teman-teman tahu bahwa seorang pemimpin itu pasti dia menjadi role model untuk pengikutnya ataupun bawahannya, sehingga ketika dia melakukan hal yang salah seperti melakukan korupsi, itu juga akan membuat orang lain juga akan mengikuti jejaknya. Nah, di sini ada data nih dari KPK 2019. Di sini dapat diketahui bahwa banyak jenis-jenis perkara tindakan pidana korupsi di Indonesia. Ini teman-teman salah satu kasus yang dilakukan oleh leadership ataupun kepemimpinan ataupun orang-orang atas seperti itu. Nah, berdasarkan data KPK dari tahun 2004 sampai 2019 itu ternyata 65% kasus yang paling besar itu adalah kasus penyuapan, kemudian disusul oleh kasus penggeledahan barang dan jasa sebesar 21%, kemudian ada 5% penyalahgunaan anggaran, kemudian ada TPPU sebanyak 3%, kemudian 3% juga ada pemungutan ataupun pemerasan, dan yang terakhir adalah 2% karena perizinan. Nah, di sini banyak kasus, dan ternyata teman-teman berdasarkan data ini juga ada tindakan pidana korupsi di Indonesia berdasarkan profesi. Ternyata kasus korupsi itu nggak cuma dilakukan oleh satu jenis profesi doang, ternyata banyak profesinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada jabatannya. Ada jabatannya itu seperti ada DPR, DPRD, kemudian ada kepala lembaga, ada duta besar, ada komisioner, ada gubernur, kemudian juga ada wali kota, hakim, jaksa, polisi, pengacara, swasta, dan lainnya, sampai ke korporasi pun ada. Walaupun kecil presentasinya, tapi di sini dapat kita ketahui berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa tindakan pidana korupsi di Indonesia terjadi di berbagai profesi, nggak cuma di satu profesi teman-teman ya. Dan ini dari kumpulan data dari tahun 2004 sampai 2019. Nah, bagi teman-teman juga mungkin teman-teman juga menyadari ya krisis kepemimpinan kita di Indonesia ini, bagaimana kita mempercayai pemimpin, ternyata pemimpin tersebut menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya dengan cara salah satunya adalah korupsi. Sehingga apa? Hal tersebut itu menjadikan masyarakat mulai meragukan integritas kepemimpinan Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ketika seseorang mencalonkan diri untuk menaiki sebuah jabatan, pasti banyak menjanjikan suatu hal, dan kadang-kadang masyarakat ini jadi ragu karena apa? Faktanya banyak kejadian-kejadian yang mengarah kepada kekecewaan terhadap masyarakat, sehingga mulai ke depannya dia mulai meragukan integritas ataupun kejujuran para pemimpin di Indonesia. Nah, hal itu pasti ada sebabnya. Kira-kira apa penyebabnya? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis kepemimpinan. Bisa jadi banyak hal. Nah, ini akan kita bahas di bab ini. Ada 3 hal teman-teman ya, faktor-faktor terjadinya krisis kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin yang seperti saya bilang tadi bahwa dia itu merupakan role model ataupun
perannya itu pasti diikuti oleh para pengikutnya ataupun para bawahannya. Seperti misalnya anak kecil dengan orang tua, ketika orang tua menunjukkan hidung, pasti anaknya juga akan menunjukkan hidung, seperti itu. Begitu juga dengan seorang pemimpin, ketika pemimpinnya melakukan hal baik, otomatis pengikutnya juga akan melakukan hal yang baik. Karena apa? Role model, ataupun dia menjadi model yang harus dia tiru, seperti itu. Nah, 3 hal ataupun 3 faktor yang menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi kepemimpinan sudah tidak sesuai dengan harapan anggota sosial lainnya. Jadi setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Komponen organisasi itu pasti ada tujuan di dalamnya, ada orang di dalamnya, kemudian ada juga struktur, di mana dalam struktur itu ada pemimpin, ada bawahan, ada supervisor, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memiliki tujuan, di sini peran pemimpin adalah bagaimana dia membuat orang-orang mengikuti caranya dalam mencapai visi misi perusahaan. Nah, otomatis semua orang pasti memiliki arah visi yang sama. Tetapi apabila sudah tidak sesuai dengan harapan anggota lain, itu bisa jadi nggak sejalan lagi. Misalnya, ketika dia lebih mementingkan dirinya sendiri, misalnya memperkaya dirinya sendiri dengan cara melakukan korupsi, berarti kan visinya sudah beda dengan orang-orang lain. Sehingga apa? Sehingga masuk ke poin kedua, perilaku yang dia lakukan itu perilaku kepemimpinan para pemimpin menimbulkan penderitaan bagi warganya. Kenapa? Karena seorang pemimpin ketika melakukan korupsi, otomatis itu dia lebih mementingkan dirinya sendiri, dan efeknya adalah pengikut ataupun warga-warganya yang akan imbas dari kejadian hal tersebut. Misalnya ketika dia korupsi, harusnya bansos itu kita terima, misalnya katakanlah dapat 1,5 juta, cuman setelah dipotong dan lain sebagainya cuma dapat sekitar 700.000 ataupun 50% dari yang seharusnya kita dapatkan, seperti itu. Nah, itu otomatis akan menimbulkan penderitaan bagi warganya ataupun para pengikutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemimpin sudah terlalu lama memimpin dan visinya ketinggalan zaman. Kadang seorang pemimpin itu juga perlu diganti. Kenapa? Karena ketika dia diganti itu muncul semangat yang baru, ya, muncul semangat untuk yang baru, dan otomatis dia pasti mempunyai program yang baru, visi yang baru, sehingga apa? Itu juga akan memotivasi untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Tapi bagaimana kalau seandainya si pemimpin tersebut sudah terlalu lama memimpin? Jadi ya mungkin bisa jadi kandidatnya nggak ada, jadinya ya mau nggak mau harus orang itu yang jadi pemimpin, seperti itu. Akhirnya apa? Visinya ketinggalan zaman. Padahal seperti yang teman-teman tahu bahwa perubahan itu selalu ada, apalagi bagian teknologi. Sehingga apa? Seorang pemimpin itu harus sadar dengan sigap dengan segala perubahan, sehingga apa? Visinya pun harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dunia. Bahkan apalagi yang berhubungan dengan organisasi ataupun perusahaannya. Jadi harus disesuaikan, kalau enggak bakalan kolaps ataupun punah tergerus dengan teknologi, seperti itu. Jadi ini merupakan 3 hal ataupun 3 faktor-faktor kenapa bisa terjadinya krisis kepemimpinan. Kenapa seorang pemimpin itu melakukan korupsi? Ya karena yang pertama tadi visinya udah nggak sesuai dengan anggota sosial lainnya. Anggota sosial lainnya ini bisa jadi karyawannya dan orang-orang di dalam organisasi itu udah nggak sejalan. Kedua, pasti menimbulkan penderitaan bagi warganya ataupun pengikutnya. Yang ketiga, mungkin karena terlalu lama memimpin, akhirnya visinya ketinggalan. Seperti itu teman-teman materi kita terkait dengan krisis kepemimpinan. Kita lanjut di section selanjutnya, yaitu di konsep-konsep kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.